Bagi banyak dari kita, hari dimulai dengan aroma kopi yang kaya. Itu adalah ritual. Momen refleksi yang tenang sebelum dunia terbangun. Kita menghargai cairan gelap itu, energi yang diberikannya, budaya global yang diwakilinya. Tapi di balik setiap cangkir yang memuaskan, ada cerita tersembunyi. Kisah tentang limbah yang besar dan seringkali terabaikan. Untuk setiap ton biji kopi yang sampai ke kafe dan dapur kita, hampir sama banyaknya bahan organik yang tertinggal. Ini adalah biaya tak terlihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Tantangan yang dimulai di dataran tinggi yang subur, tempat buah kopi pertama kali dipetik oleh petani yang berdedikasi. Industri kopi global adalah raksasa, menghasilkan jutaan ton biji setiap tahun. Akibatnya, ia juga menghasilkan jutaan ton limbah. Ini termasuk daging buah kopi, kulit perkamen, dan ampas kopi bekas. Ketika bahan organik ini dibuang begitu saja, ia mulai membusuk, meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai-sungai yang jernih, mengubah ekosistem yang rapuh, melepaskan gas rumah kaca seperti metana, berkontribusi pada pemanasan planet. Bagi petani kecil, limbah ini menghadirkan tantangan langsung dan mendesak, mencemari tanah dan sumber air komunitas, menambah biaya dan mengurangi keuntungan yang sudah tipis. Namun, bagi siswa dan pemikir generasi baru, tantangan ini bukanlah akhir. Sebaliknya, ini adalah titik awal. Undangan untuk berinovasi, mengubah masalah menjadi peluang yang mendalam. Hubungan antara kopi pagi kita dan kesehatan planet kita tidak dapat disangkal. Ini menghubungkan konsumen di kota yang ramai, petani di komunitas pegunungan terpencil. Hubungan ini membawa tanggung jawab bersama, dan potensi yang sangat besar jika kita melihat limbah sebagai bahan mentah. Untuk menemukan solusi, kita harus terlebih dahulu memahami bahan yang kita kerjakan. Perjalanan biji kopi dari buah merah cerah menjadi biji panggang meninggalkan jejak produk sampingan, masing-masing dengan sifat unik. Lapisan luar, outer skin, pulp, perkamen, parchment, biji hijau, green bean. Yang pertama adalah ampas kopi atau caskara. Caskara, lapisan luar buah yang berdaging. Ia kaya akan gula, nutrisi, dan antioksidan. Potensinya lebih dari sekadar sampah panen. Ini, pada dasarnya, adalah buah yang terlupakan. Selanjutnya, perkamen, lapisan keras seperti kertas setelah ampas dihilangkan. Kulit ari adalah lapisan terakhir yang halus setelah pengeringan dan penggilingan. Bahan ini kering dan berserat, sering dipakai sebagai bahan bakar rendah efisiensi. Lalu, air limbah dari proses pencucian. Banyak air digunakan untuk mencuci lendir dari biji menjadi bubur kaya nutrisi. Jika dilepas begitu saja dapat menyebabkan ledakan alga. Efluen kopi mentah adalah polutan kuat. Namun sebagai koktail organik, ia bisa diubah menjadi aset pertanian. Akhirnya, ampas kopi bekas, residu gelap dan lembab dari mesin kopi. Miliaran ton berakhir di tempat pembuangan setiap tahun. Mereka kaya nitrogen dan senyawa organik, kondisioner tanah kuat. Mengenali keempat aliran ampas, kulit kering, air limbah, ampas bekas, membantu kita melihat potongan teka-teki keberlanjutan dan pembaruan ekonomi. Perubahan limbah ini dimulai dengan salah satu proses alam yang paling kuno dan elegan, dekomposisi. Ampas basah, ampas bekas, adalah bahan yang sempurna untuk kompos berkualitas tinggi. Metodenya sangat sederhana. Kita hanya perlu mencampurkan produk sampingan kopi ini dengan bahan hijau seperti daun segar, dan bahan cokelat seperti jerami kering, karton. Campuran dijaga lembab dan dibalik berkala untuk oksigen. Ini menjadi pesta bagi mikroorganisme. Selama beberapa minggu, mereka menguraikan semuanya menjadi humus gelap yang menghidupkan kembali tanah. Untuk limbah yang lebih cair, ada solusi elegan, pencernaan biogas. Air limbah kaya nutrisi dicampur ampas kopi, dimasukkan ke biodigester, kedap udara. Tanpa oksigen, bakteri anaerob menghasilkan metana. Gas dialirkan ke kompor dapur, sementara lumpur yang tersisa menjadi pupuk cair untuk tanaman kopi, melengkapi lingkar tertutup. Di luar pertanian, kulit kering dan ampas bekas dapat diubah menjadi produk industri. Memampatkan di bawah tekanan tinggi membuat briket padat kaya energi. Briket ini terbakar lebih lama dan lebih bersih, alternatif berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi. Ampas juga menjadi bahan untuk bioplastik, eksfolian alami dalam sabun dan kosmetik, serta media menanam jamur gourmet. Setiap aplikasi mengubah biaya pembuangan menjadi pendapatan baru, mendiversifikasi pendapatan petani. Ini bukan teknologi rumit. Tumpukan kompos butuh ruang kecil dan sekop, biodigester skala kecil dari drum plastik, briket dengan pres manual. Keindahan solusi ini adalah aksesibilitasnya, memberdayakan komunitas lokal membangun ketahanan dari bawah ke atas.
menggunakan bahan yang dulu dibuang. Ide-ide ini bukan hanya teori. Mereka mulai berkembang di berbagai komunitas di seluruh dunia, membuktikan bahwa ekonomi sirkular untuk kopi dapat dicapai. Di beberapa bagian Kolombia dan Costa Rica, koperasi kopi menerapkan pengomposan skala besar. Mereka mengumpulkan ampas dari ratusan petani kecil dan mengubahnya menjadi pupuk organik bersertifikat. Lalu dijual kembali dengan harga diskon, meningkatkan kesehatan tanah, hasil panen, dan harga jual organik. Di Vietnam, produsen kopi global, pengusaha mengubah ampas menjadi bahan baru. Menggabungkan ampas dengan plastik daur ulang, mencipta furnitur dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, mengalihkan limbah dan mengurangi permintaan plastik dan kayu murni. Di Inggris Raya, sebuah perusahaan mengumpulkan ampas dari kafe London sebagai substrat menanam jamur tiram, kemudian dijual kembali ke kafe yang sama. Setelah panen, substrat menjadi kondisioner tanah berkualitas, siklus perkotaan yang cerdas. Studi kasus ini punya benang merah, visi. Seseorang melihat tumpukan limbah dan melihat potensi sumber daya. Petani di Amerika Tengah, pengusaha Asia Tenggara, inovator perkotaan Eropa, semua pionir. Keberhasilan mereka memberikan cetak biru dan inspirasi. Dengan kreativitas dan kolaborasi, kita dapat membangun rantai nilai baru yang restoratif dan regeneratif berdasarkan desain. Buktinya jelas. Diversifikasi produk sampingan kopi bukan hanya strategi pengelolaan limbah. Itu adalah jalan menuju masa depan yang lebih tangguh dan adil. Ini menawarkan kemenangan 3 kali lipat. Manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan produk inovatif bagi konsumen yang sadar. Dari kompos yang meregenerasi tanah hingga biogas bersih yang menggerakkan rumah pedesaan. Peluang dalam limbah sederhana ini sangat besar. Kita telah melihat bahwa solusinya praktis, dapat diskalakan, dan sudah membuat perbedaan di seluruh dunia. Sekarang, seruan untuk bertindak beralih kepada kita, siswa, peneliti, pendidik di universitas kita. Kampus dapat menjadi laboratorium hidup untuk transformasi ini. Bayangkan mahasiswa pertanian berkolaborasi dengan insinyur merancang digester efisien. Mahasiswa bisnis menyusun strategi pasar. Mahasiswa desain menciptakan prototipe berbasis kopi. Luncurkan riset untuk mengukur aliran limbah lokal dan buat prototipe. Biochar, pewarna alami. Ini undangan kolaborasi yang melampaui gerbang universitas. Hubungkan proyek mahasiswa dengan roster lokal, kafe, dan koperasi pertanian. Uji dan terapkan di dunia nyata. Sinergi ini mempercepat inovasi dan membuka jalur talenta. Potensi startup mahasiswa dan perusahaan sosial sangat besar. Mari lihat sisa kopi dengan mata baru. Bukan masalah, tetapi janji. Mulailah hari ini. Bangun dunia tanpa terbuang, di mana setiap sumber daya dihormati. Masa depan ada di tangan kita. Dimulai dengan satu ide sederhana.